Nur itu kalau turun sama dengan ente nyantri 40 tahun. Dia turunnya cuma lahzah wahidah. Itu yang terjadi pada aulia-aulia Allah tabaraka taala. Jadi teman-teman, ayuhal ikhwah yang ngaji fikih, ngaji kitab, ini kan satu ilmu. Di luar kitab ini kan masih banyak ilmu-ilmu Allah. Biar masuk ke bab ini. Ya. Nah, jadi jangan-jangan nggak ketemu Nabi dalam mimpi karena dengerin gosip, atau di majelis kita nggak gosip. Kalaupun ngomongin orang untuk cari islahnya, bukan mencari fasadnya. Nah, ini syarat, boleh ngomongin orang tapi satu, mencari islahnya, bukan mencari fasadnya. Dan yang ketiga, nah, tadi masih, jadi 1 dan 2 masih zahir. Yang pertama zahirnya hadas, yang kedua zahirnya maksiat, ya. Yang ketiga tathhirul qalb anil akhlaqidz dzamimah. Dia berwudu, dalam wuduknya dia membersihkan kolbunya dari akhlak-akhlak yang buruk. Kolbu ini kan raja. Nah, ini itu semua channel-channelnya, alat-alatnya. Ketika kita berwudu, mata ini sekali melihat maksiat, yang hitam mana? Mata atau kolbu? Maka untuk membersihkan kolbu, bersihin mata yang maksiat itu. Idza aznabal abdu, ya, jika seorang hamba bermaksiat, ju'ilat nuqtatun sauda fi qalbi, maka muncul noda hitam di dalam kolbunya. Kalau maksiatnya mata, bersihin matanya. Maksiat lidah, bersihin lisannya. Maksiat telinga, bersihin telinganya. Jika yang maksiat kolbunya, bersihin kolbunya, ya. Level 3 ini adalah level wali Allah. Level kedua mukminin muttaqin, level pertama muslimin. Yang pertama muslimin, yang kedua mukminin muttaqin, yang ketiga wali Allah. Dan yang keempat, wali Allah itu terbagi 3. Am, khawas, khawasul khawas. Orang-orang beriman itu am, umum. Jadi yang nomor 2 ini wali am. Tapi yang nomor 3 wali khas, sudah khusus. Dan yang keempat rabi'ah tathhiru sir amma siwallah wa hiya taharatul anbiya'i was siddiqin. Dan yang keempat, bersihnya sir dari selain Allah. Wudu yang dibersihkan, ya Allah, jika ada kecenderungan hatiku kepada selainmu, tolong dibersihkan ya Allah. Kalau sudah begitu, sudah mulai belajar kolbunya jadi kekasih Allah, ya. Bisa nggak kita semua seperti ini? Bisa, namanya siddiqin. Dan ini makom bukan hanya untuk orang terdahulu, tapi sampai akhir zaman berlaku. Ini perkataan Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Kata beliau, jangan engkau kira makom-makom ini hanya untuk orang terdahulu, para nabi dan para aulia, tapi ini untuk semua umat Nabi Muhammad, siapapun yang mau. Jadi kita bisa sampai ke makom ini insya. Nah, maka mulailah berwudu. Nah, tetap harus wudu. Jadi kalau nggak pakai wudu nggak bisa ini dapat. Wudu itu syariatnya apa? Ada airnya, ada niatnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Tanpa rukun syarat dari syariat ini nggak nyampe kepada hakikat ini. Itu sebabnya mustahil ahlul haqiqah tidak bersyariat. Tapi sangat masuk akal orang baru ngamalin syariat anti hakikat mungkin. Gak ada masalah sama kita, ya. Tapi mustahil, wallahi demi Allah saya gak ketemu ahlul haqiqah kecuali dia bersyariat. Cuma dia bersyariat itu urusan dia dengan Allah. Kita gak usah atur-atur dia. Guru kok kita yang ngatur, wali kok kita yang ngatur. Ya. Oleh karena itu berbaik sangkalah kepada kekasih-kekasih Allah, walaupun di zahir kita nggak ideal, ya, walaupun di mata ini kayaknya ada aib. Ujiannya murid kepada guru adalah syak, karena melihat ada kekurangan pada sisi manusiawi guru. Itulah kalau nggak belajar akidah dengan benar. Dalam ilmu akidah yang terjaga dari dosa siapa? Nabi.
Kalau guru mursyid kita kemudian berdosa, katakan sadaqallah, sadaqa Rasulullah. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Karena guruku bukan nabi, pasti dia maksiat. Karena guruku bukan nabi, pasti dia tidak dijaga oleh Allah. Kecuali cuma mahfuz. Jadi al-anbiya mahsumun wal auliya mahfuzun. Apa beda maksum dengan mahfuz? Nabi itu dijaga dulu, sekarang, nanti, zahir batin. Kalau aulia mahfuz qalbunya. Maka kalau mereka jatuh ke maksiat, pasti dia tahu jalan pulangnya. Kalau dia tersesat, pasti tahu cara baliknya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah urusin para wali, urusin aja diri sendiri. Ya, urusin diri sendirilah. Ya. Dan dalam waktu saya ke Kalimantan, saya baca kitab-kitab beberapa karya ulama-ulama di Kalimantan. Siapa yang mengerti ilmu hakikat, maka dia khawas. Siapa yang mengerti ilmu hakikat dan mampu membahasakannya kepada manusia, dia khawasul khawas. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali itu muqaddimah baru 2 paragraf daripada Asrar Taharah dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ya. Lebih adem kan daripada ngaji bab akidah. Jism nurani, jism latif, jism kathif. Ya, pusing atau istawa bizatihi, bisifatihi, birahmah, pusing sudah. Ya. Jadi sesekali kita loncat-loncat ya. Insyaallah nanti kalaupun saya ngajar fikih yang sudah dijamak dengan fiqhul batin. Jadi fiqhul zahir wal batin. Karena Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki ridhonya, kebaikan, keberkahan hidupnya, Allah buat dia faham dalam agama. Maka faqih fid din itu dulu semuanya. Wad din arba'ah. Al-Islam wal iman wal ihsan wa akhiruz zaman. Islam fikih, iman akidah, ihsan tasawuf, akhir zaman harakah. Itu 4. Maka orang-orang yang Allah faqihkan dalam masalah agama, faqih, ahli fikih dulu di zaman Rasul yang ngerti 4 ini. Tapi ahli fikih semenjak zaman khalaf, bahkan awal-awal akhir-akhir dari salaf, itu yang mengerti hukum-hukum zahir. Padahal ahli fikih itu yang ngerti hukum zahir dan batin. Jadi mohon maaf wahai ahli fikih, kalau ketemu ada mursyid tarekat tidak bisa baca kitab, jangan merasa kita lebih alim dari dia. Katakan, saya diberi Allah ilmu fikih zahir, dia diberi Allah di fikih batin. Itu caranya, supaya enggak GR ya. Karena saya ketemu ada yang pulang-pulang dari kampus, pulang dari pesantren, baik kampus di sini ataupun di Timur Tengah, ngomongnya apa? Saya punya guru dalam bab zahir saya lebih alim dari dia. Dalam batin dia lebih alim saya. Saya dulu ngomong begitu loh. Ini masa laluku. Sekarang saya berhenti ngomong begitu dah. Astaghfirullahal azim. Udah nggak mau ngomong begitu. Ya, nggak mau. Itu wali kalau mau Allah ilmunya ada. Mungkin dalam mengibaratkannya, kalau dia orang Sumatera, ya pakai lahjat Sumateranya. Kalau orang Betawi lawan Betawinya. Orang Jawa dengan gaya Jawanya. Tapi nur itu kalau turun sama. Nur itu kalau turun sama dengan ente nyantri 40 tahun. Dia turunnya cuma lahzah wahidah. Nah, itu yang terjadi pada aulia Allah tabaraka taala. Jadi teman-teman, ayuhal ikhwah yang ngaji fikih, ngaji kitab, ini kan satu ilmu. Di luar kitab ini kan masih banyak ilmu-ilmu Allah. Nah, ilmu Allah ini Allah simpan di dalam library yang tidak mudah dibuka. Itulah sudurul ulama. Maka boleh kita sebut sudurul ulama al-auliya, dadanya para ulama, kuburul ma'arif wal hikam. Itu kuburannya ma'rifat. Ya. Bisa begitu. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirris sari fi jamil asma wa sifat wa la alihi wa sahbihi wa ahli warasatihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السر في جميع الاسماء والصفات والذات. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السر في جميع الاسماء والصفات والذات. اللهم صل على سيدنا محمد
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala abi arwahina Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mulia nasin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.